Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati kepada Bu Evi selaku dosen pengampu mata kuliah. Pada siang hari ini kami akan menampilkan presentasi yang telah kami buat. Presentator pertama yang akan dibacakan oleh Sami Kurnia, yang kedua oleh saya sendiri, yang ketiga Nabila Andini, yang keempat Ririn Fitriansyah. Baik, langsung saja ke presentator pertama, Saudari Sami Kurnia. Saya persilahkan. Ya, untuk pertama analisis perbandingan kurikulum dari masa ke masa. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran tentang akhlak, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadikan kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melakukan pengajaran, pengamatan, pelatihan, atau penelitian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan memproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Slide selanjutnya. Masa kolonial. Selama masa kolonial di Indonesia, sistem pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Materi pembelajaran pada saat itu didominasi oleh kurikulum yang mengedepankan pendidikan untuk menghasilkan pengawalan negara yang dapat melayani kepentingan kolonial. Materi pembelajaran melibatkan penekanan pada pengetahuan tentang budaya, bangsa, dan sejarah Belanda. Sementara bangsa lokal sendiri diabaikan. Pendekatan pengajaran bersifat otoriter dengan guru sebagai otoritas yang kuat dan siswa sebagai penerimaan informasi. Nilai-nilai yang ditanamkan meliputi penanaman loyalitas terhadap pemerintah kolonial dan pemisahan sosial antara pribumi dan Belanda. Pendidikan pada masa kolonial tidak sepenuhnya mengkomodasikan kepentingan lokal dan seringkali bertujuan untuk memperkuat dominasi kolonial. Perubahan dan perkembangan dalam materi pembelajaran, pendekatan pengajaran, dan nilai-nilai tersebut mencerminkan kontrol penuh pemerintahan kolonial terhadap sistem pendidikan dan tujuan mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah ini. Yang kedua, masa kemerdekaan awal. Selama masa awal kemerdekaan Indonesia, pendidikan menjadi instrumen penting dalam membangun negara yang baru merdeka. Terjadi perubahan signifikan dalam materi pembelajaran, pendekatan pengajaran, dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam sistem pendidikan. Materi pembelajaran mengalami transformasi dengan memasukkan unsur-unsur kebangsaan sejarah Indonesia dan kearifan lokal. Bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa pengantar, mencerminkan semangat persatuan nasional. Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan memiliki kesadaran nasionalisme. Pendekatan pengajaran berubah menjadi lebih inklusif dan partisipatif, menekankan pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Guru diundang untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang mendorong siswa berpikir mandiri. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan mencakup semangat gotong royong, keadilan, dan demokrasi.
Pendidikan menjadi alat untuk membentuk karakter generasi muda yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Perubahan ini mencerminkan semangat pembangunan bangsa yang baru merdeka dan upaya untuk menghapuskan warisan kolonial serta membentuk identitas nasional yang kuat. Yang ketiga, masa Orde Lama. Selama Orde Lama di Indonesia, terjadi perubahan dan perkembangan yang signifikan dalam sistem pendidikan. Pemerintahan Orde Lama yang dimulai pada awal 1960-an menetapkan ideologi pembangunan nasional dengan fokus pada ekonomi, politik, dan sosial. Materi pembelajaran didominasi oleh nilai-nilai Pancasila. Ideologi nasional Indonesia, terjadi peningkatan pemberian pelajaran mengenai Pancasila dan kewarganegaraan. Seiring dengan itu, materi pelajaran lainnya disusun untuk mendukung visi pembangunan nasional seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan pengajaran pada masa Orde Lama bersifat lebih terpusat dan otoriter. Guru dianggap sebagai otoritas utama dan siswa diarahkan untuk menerima informasi secara pasif. Pendidikan juga diarahkan untuk menciptakan warga negara yang taat dan patuh terhadap pemerintah. Nilai-nilai yang ditanamkan melibatkan konsep-konsep seperti ketaatan kepada otoritas, loyalitas terhadap negara, dan semangat nasionalisme. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan visi pembangunan nasional pada masa itu. Perkembangan dalam pendidikan selama Orde Lama mencerminkan upaya pemerintah untuk mengarahkan pendidikan sesuai dengan ideologi dan kebijakan pembangunan nasional, walaupun juga manual kritik terkait dengan kurangnya kebebasan akademis. Yang keempat adalah masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998, terjadi transformasi signifikan dalam sistem pendidikan. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menekankan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, serta menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang terdiri dari pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan pembangunan sosial budaya. Isu-isu ideologi dan pembangunan nasional mendominasi kurikulum dengan penekanan pada pelajaran-pelajaran yang mendukung visi pemerintah. Pendekatan pengajaran lebih terpusat dengan penekanan pada disiplin dan kurikulum nasional yang seragam. Guru memiliki peran sentral sebagai pembawa informasi dan penjaga ketertiban sosial. Pendidikan dirancang untuk menciptakan warga negara yang taat dan loyal terhadap pemerintah. Nilai-nilai yang ditanamkan mencakup nasionalisme, ketaatan kepada otoritas, dan semangat gotong royong. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Orde Baru, sekaligus mengekang kritisisme terhadap pemerintah. Meskipun ada peningkatan akses pendidikan selama periode ini, banyak kritik terkait dengan kurangnya kebebasan akademik dan kontrol pemerintah terhadap isi kurikulum. Perubahan dan perkembangan dalam pendidikan selama Orde Baru mencerminkan strategi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Yang keempat adalah Yang kelima adalah masa reformasi. Selama masa reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998, terjadi perubahan mendalam dalam sistem pendidikan. Pergantian rejim politik memunculkan semangat untuk merubah sistem pendidikan existing. Materi pembelajaran mengalami diversifikasi dengan peningkatan fokus pada kebebasan akademis, hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi. Isu-isu sosial dan budaya menjadi lebih mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, dan bahasa daerah diakui sebagai bagian penting dari pendidikan. Pendekatan pengajaran berubah menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Guru diundang untuk menjadi fasilitator pembelajaran, mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Kurikulum nasional mengalami penyempurnaan untuk mencerminkan perkembangan global dan kebutuhan lokal. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan mencakup hak asasi manusia, toleransi, keadilan, dan partisipasi demokratis.
Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang kritis, berdaya saing, dan memiliki kesadaran sosial. Reformasi pendidikan juga mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Walaupun tantangan seperti ketidaksetaraan antar wilayah masih menjadi isu, perubahan dan perkembangan dalam pendidikan selama era reformasi mencerminkan semangat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, demokrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya ada pergeseran paradigma dari masa ke masa. Pergeseran paradigma adalah perubahan mendasar dalam cara pandang, kerangka, berpikir, dan pendekatan terhadap suatu konsep atau sistem tertentu. Dalam konteks pendidikan, pergeseran paradigma merujuk pada transformasi fundamental dalam prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan metode pengajaran. Pergeseran paradigma dalam pendidikan dapat mencakup perubahan dari pendekatan tradisional ke pendekatan yang lebih progresif, dari fokus pada pengetahuan faktual ke pengembangan keterampilan abad ke-21 atau dari sistem yang otoriter menjadi lebih demokratif dan inklusif. Dari masa kolonial ke kemerdekaan awal. Itu ada pergeseran fokus dari pendidikan yang didesain untuk melayani kepentingan kolonial Belanda, terjadi pergeseran fokus ke pendidikan nasionalis yang mengutamakan kearifan lokal, kesadaran nasional, dan pembentukan identitas bangsa. Yang kedua itu ada perubahan pada pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran menjadi lebih inklusif dan mendukung partisipasi siswa dalam proses belajar. Guru diundang untuk memfasilitasi pemahaman akan nilai-nilai nasional dan kearifan lokal. Yang kedua itu ada dari kemerdekaan awal ke Orde Lama. Yang pertama itu pergeseran fokus. Pendidikan menjadi instrumen pembangunan nasional dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila. Fokusnya adalah membangun karakter warga negara yang sesuai dengan visi pembangunan nasional. Yang kedua itu ada perubahan pada pendekatan pengajaran. Meskipun terdapat peningkatan pelajaran mengenai Pancasila, pendekatan pengajaran tetap bersifat otoriter dengan guru sebagai otoritas utama. Dari Orde Lama ke Orde Baru itu ada dua. Yang pertama itu pergeseran fokus, terjadi peningkatan nilai-nilai nasionalisme dan semangat ketaatan terhadap otoritas. Pendidikan diarahkan untuk pembangunan ekonomi, mendukung trilogi membangun ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang kedua itu perubahan pada pendekatan pengajaran, meskipun terpusat dan otoriter, terjadi peningkatan pemberian pelajaran mengenai ideologi, Pancasila, dan kewarganegaraan. Dari Orde Baru ke era reformasi itu ada dua juga. Yang pertama itu pergeseran fokus, pendidikan mengalami diversifikasi dengan peningkatan fokus pada kebebasan akademis, hak asasi manusia, dan pluralisme. Pendidikan diarahkan untuk menciptakan warga negara yang kritis, berdaya saing, dan memiliki kesadaran sosial. Yang kedua itu perubahan pada pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran menjadi lebih inklusif dan partisipasif dengan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Dan yang terakhir itu ada dari era reformasi menuju masa kini. Sama ada dua juga. Yang pertama pergeseran fokus, terus ada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan lebih berorientasi pada. Baik, saya lanjutkan. Penggeseran fokus, terus ada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan literasi digital. Yang kedua, ada perubahan pada pendekatan pengajaran.
pendekatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap pengembangan global dan lokal. Pendidikan juga semakin mengakui pentingnya karakter dan etika dalam pembentukan individu. Baik, kesimpulannya, perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi mencerminkan perubahan nilai, tujuan, dan pendekatan. Dari fokus pada kepentingan kolonial hingga semangat pembangunan nasional dan inklusivitas, setiap periode menciptakan dinamika pendidikan yang unik. Reformasi pendidikan selama era reformasi menandai langkah penting menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Meskipun tantangan masih ada, transformasi ini membentuk fondasi untuk pendidikan yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Rekomendasi perbaikan atau perubahan yang diperlukan berdasarkan pembelajaran masa lalu adalah penguatan karakter dan etika. Pendidikan karakter dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.